Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebuah perjumpaan yang menyenangkan karena konsentrasi kita dalam perjumpaan ini adalah firman Tuhan. Itulah yang membuat kita hidup. Itulah yang membuat kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan karena kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali kami bisa menengok sedikit sejarah masa lalu dengan segala keindahan maupun keburukannya. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Karena dari sejarahlah kami dapat melihat pengalaman dan bagaimana kami harusnya hidup ketika pengalaman itu terulang dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berikan kami hati yang penuh sukacita, penuh kelaparan Tuhan untuk menerima, menikmati, dan melakukan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah perjalanan yang cukup panjang, 3,5 abad kira-kira, yang itu adalah periode hakim-hakim. Sebelumnya ada Yosua. Dan kita melihat Yosua adalah sebuah pengalaman sejarah di mana Tuhan memimpin melalui Yosua dan ada kemenangan di dalam iman mereka. Wow, Yosua mengingat kembali, jangan menyimpang, jangan takut dan gentar karena Tuhan menyertai, membuat berhasil. Yosua lakukan itu dan bangsa Israel akhirnya mendapatkan tanah perjanjian. Namun dalam kitab setelahnya yaitu Hakim-Hakim ada kekalahan karena tidak percaya. Kalau di Yosua kemenangan itu dinyatakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada umatnya yang percaya kepadanya. Nah, kali ini ketika umatnya tidak percaya, umatnya menyeleweng, melakukan tindakan penyembahan berhala, mengabaikan Tuhan, maka di situ ada kekalahan. Sebuah pelajaran yang dua-duanya penting dalam kehidupan kita. Penting sekali. Kita tidak bisa hanya melihat kesuksesan orang, karena kesuksesan itu berasal dari kegagalan, bahkan dari kehancuran. Mereka mengalami titik nol atau titik nadir dalam kehidupan mereka, titik paling rendah. Justru itulah yang membuat ketika Tuhan memberikan berkat-Nya, itu yang menjadikan mereka naik menjadi kepala. Tapi kita juga melihat dari pengalaman orang-orang yang dulunya dari atas, namun ketika mengabaikan Tuhan atau hidupnya kacau balau, semaunya sendiri, maka mereka akan mengalami, orang-orang itu akan mengalami kehancuran sampai titik nol. Dua-duanya penting bagi kita. Nah, kita akan melihat di akhir kitab Hakim-Hakim, bagaimana Tuhan membuat mereka menjadi nol kembali karena ketidakpercayaan, karena penyimpangan yang mereka lakukan begitu jauh dari kehendak Tuhan. Mari kita melihat 3 pasal yang terakhir, 19, 20, dan 21. Ini adalah satu rangkaian yang penutup dari kitab Hakim-Hakim yang justru adalah pukulan yang keras sekali. Tidak ada hakim disebutkan di 3 pasal terakhir, tetapi ada 2 orang Lewi. Sebelumnya sudah ada, kita sudah bahas. Dan ini orang Lewi terakhir yang juga seharusnya sebagai suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, justru melakukan tindakan yang jauh dari kehendak Tuhan. Mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita menganggap diri kita, oh, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya adalah Israel rohani. Misalnya kita menggunakan istilah itu, maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati, bahkan suku yang Tuhan pilih untuk melayani Dia secara eksklusif, sehingga tidak mendapatkan wilayah tanah warisan di tanah perjanjian itu, tetapi justru
kita melihat di sini ada seorang lagi, orang Lewi yang mengembara. Orang dari suku Lewi yang mengembara. Di dalam pasal 19 ayat 1. Ini kata-kata atau kalimat yang menjadi garis bawah dari kitab Hakim-Hakim ya. Dan inilah yang diungkapkan sepanjang perjalanan dan sungguh-sungguh menjadi puncak yang atau terbalik, bukan puncak yang di atas, tetapi justru jurang yang paling dalam. Mari kita lihat. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Nah, pembukaan yang menunjukkan sesuatu yang menyatakan bahwa tidak ada aturan. Dalam perjumpaan yang lalu, sesi yang sebelumnya, kita belajar tentang antinomi, ya, melawan hukum. Jadi, mereka, setiap orang, karena tidak ada raja, tidak ada penguasa, maka setiap orang menetapkan sendiri aturannya. Ya, tidak ada hukum yang secara umum, general, nasional, standarnya. Jadi setiap orang melakukan apa yang dikehendaki, itulah hukum dia. Bebas dari hukum yang mengikat. Jadi saya punya aturan sendiri. Setiap orang punya aturan sendiri. Apa yang terjadi? Ini dia, kekacauan yang luar biasa. Dan itu juga pada akhir dari kitab ini dikatakan, pasal 21 ayat 25, kita akan kembali menutup, nanti meringkas kembali. Namun ini berkaitan sekali. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ini lebih lengkap. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bebas dan merdeka menurut pandangannya sendiri, namun itulah yang membuat kekacauan mereka sampai pada kehancuran yang sedemikian rupa kita akan pelajari. Jadi, sebuah bangsa yang penuh dengan anarki karena tidak ada hukum, karena tidak ada ketakutan, kegentaran pada otoritas. Harusnya otoritas itu adalah Tuhan sendiri. Belum ada raja berarti teokrasi. Tuhanlah sebagai raja, penguasa tunggal. Nanti setelah ini, setelah kitab Rut, kita akan lihat ada mulai dilantik ya raja yang secara nasional. Sebelumnya ada penguasa-penguasa wilayah ya suku-suku tertentu. Tetapi kali ini belum ada, jadi orang-orang melakukan anarkis, tindakan-tindakan yang sesuai semaunya begitu. Dan itu membuat kisah ini sangat menyedihkan. Nah, firman Tuhan bukan semata-mata untuk diikuti. Kalau salah, kalau ini adalah sejarah yang menunjukkan kesalahan, dosa, pelanggaran, pastilah tujuannya adalah supaya kita belajar. Jangan ikut, jangan meneladani apa yang salah. Justru kita melihat akibat, karena sudah dipaparkan kisahnya lengkap. Jadi karena semaunya, maka dampaknya seperti ini. Jadi jangan lakukan itu. Ya, di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Jadi Lewi ini pengembara ya, seperti kisah sebelumnya. Tapi beda, orang yang berbeda. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Kota Bethlehem di wilayah Yehuda. Gundik, selir. Berarti itu adalah istri, tetapi yang tidak mengikuti prosedur, artinya tidak ada mahar, ya, mas kawin atau permintaan. Hanya orang-orang yang misalnya ya pebisnis, ya pedagang dari satu kota, sering ke kota tertentu di luar tempat tinggalnya, dan mungkin itu bisa
beberapa waktu yang agak panjang. Nah, di situ dia punya selir, dia punya cadangan istri. Kalau kalau dia orang saudagar yang kaya di kota-kota yang besar yang dia kunjungi dan dia agak lama menetap di sana, dia punya beberapa gitu. Nah, ini orang Lewi, bayangkan ya, suku yang benar-benar Tuhan, keturunan dari anak Yakub yang bernama Lewi, dan kemudian ada Harun yang keturunannya menjadi imam, imam besar, kaum imam. Ini tidak menjadi teladan, boleh dikatakan begitu ya? Berarti dia dia karena sering ke Bethlehem, karena dia mendatangi kota itu dan tidak ada ikatan yang dia berikan kepada orang tua dari itu. Jadi ya menjadi selir begitu aja. Kemudian kita lihat tetapi nampaknya fine, baik-baik saja, tetapi tidak baik ternyata. Gundiknya itu berlaku serong terhadap dia. Kita bayangkan sejenak, berlaku serong berarti memiliki pria intim lain, Pil, yang mungkin awalnya disembunyikan dari orang Lewi ini, tetapi karena dia tahu dan kemudian dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Jadi artinya Gundik ini meninggalkan si orang Lewi itu lalu pulang ke keluarganya sendiri di Bethlehem. Dan itu mungkin perbuatan serong itu sudah me, mm, melukai atau membuat reputasi yang tidak baik bagi keluarga itu juga, keluarga dari Gundik ini. Atau mungkin justru pulang itu untuk melanggengkan ke keserongannya begitu. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, tetap disebut suami ya, karena dia bertanggung jawab. Lalu menyusul perempuan itu untuk membujuk dia. Nah, kata membujuk itu di dalam bahasa aslinya lebih banyak diterjemahkan berkata baik, ramah. Ya membujuk tahu ya, merayu. Kemudian berkata-kata yang aduh nampaknya dia kehilangan sekali selama 4 bulan itu. Istrinya sudah meninggalkan dia. Dia kesepian, dia rasanya limbung hari-harinya. Jadi dia datang dan membawanya kembali bersama-sama bujangnya dan sepasang keledai. Jadi dia datang ke Bethlehem, ke rumah mertuanya, orang tua dari Gundiknya, dan ingin mengambil dia bawa pulang. Bawa sepasang dua keledai, nanti dia pakai satu, nanti pulangnya bersama dengan Gundiknya itu. Tujuannya itu membawa pulang. Tapi dia tahu, berarti Gundiknya, selirnya itu sudah pernah berhubungan dengan laki-laki yang lain. Tetapi dengan kata-kata yang manis, membujuk ya, dengan kata-kata yang manis. Nah, ini penting digarisbawahi karena setelah itu apa yang dia tunjukkan dengan bujukan, dengan rayuan, dengan kata-kata yang manis, ternyata tindakannya beda jauh, jauh sekali dengan apa yang dikatakan. Oh, di depan mertuanya dia bilang, ayolah pulang, saya kehilangan dan seterusnya, menunjukkan mungkin romantisme dia, tetapi sikapnya sama sekali jauh, bahkan boleh dibilang kejam. Karena pada zaman itu perempuan memang adalah dianggap sebagai milik properti, bukan sesuatu pasangan yang seimbang yang harus dihargai dan seterusnya. Kita lihat ya, Gundiknya membawa dia ke rumah ayahnya, menyambut dia, ayahnya dengan sangat senang, dibuat pesta, mereka makan perjamuan. Ketika orang ini mau pulang dengan ajak
selirnya ayahnya, "Oh, kita makan-makan dulu." Selalu menahan dia sampai dia, sekitar 4 hari begitu ya, dia ber lebih lama. Setelah itu mau pulang, diajak, "Ayo kita minum dulu." Terus bercakap-cakap dari timur ke barat, apapun yang menarik mereka, mungkin berbicara tentang politik, tentang hobi, tentang hakim, tentang apapun, tetapi itu diperpanjang waktunya sampai sore hari. Ayolah menginap lagi, ini sudah sore, bahaya nanti ada banyak penyamun dan seterusnya. Nah ini ayahnya nih ya, mertuanya yang merayu dia, ayo tinggallah dia semalam lagi, dan kemudian besok begitu lagi diulang. Jangan, ayo, makan-makan dulu. Baiklah, pulang silakan, tapi makan-makan dulu ya. Terus diundur sampai sore. Ketika um, laki-laki Lewi ini pamit, kami mau berangkat sekarang. Jangan, ini sudah matahari sudah mulai senja. Nah, jam 6 sore itu adalah batas hari itu. Jadi setelah jam 6 itu dianggap besoknya. Sudah hari yang baru. Jadi ini sudah tidak baik untuk berjalan jauh. Tetapi laki-laki itu berkeras, sekarang saya tetap pulang walaupun sudah sore. Ajak gundiknya dan pembantunya dengan keledai mereka berjalan kembali ke rumah dari orang Lewi ini. Tetapi dalam perjalanan mereka sampai di dekat Yebus, kota orang Kanaan, ya, bukan bukan dari orang Israel, itu belum belum dikuasai, mungkin sempat ya mereka, tetapi um, itu banyak orang asingnya, orang Kanaan maksudnya. Dan kemudian pembantunya bilang, ayo kita bermalam dulu di sini ya. Sudah mulai gelap, nanti bahaya. Kita tidak tahu, tidak ada penerangan jalan pada zaman itu. Tetapi orang Lewi bilang, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Nah, ini sebuah, dia bangga sekali dengan orang Israel sebenarnya. Dia juga orang Israel, jadi dia anggap ini orang, kotanya orang kafir. Ah, tidak berkenan. Wah, merasa diri lebih dari itu. Jadi nanti nanti makanan yang kita makan um, dari berhala dan seterusnya. Padahal mereka sudah siap dengan makanannya. Kita berjalan terus sampai Gibea. Nah, Gibea adalah kota dari orang Israel. Oke, baiklah, kita jalan sampai di Gibea atau Rama. Mereka teruskan sampai matahari terbenam, sampailah mereka di Gibea, kota Gibea milik dari suku Benyamin. Sehingga mereka masuk ke Gibea untuk bermalam di situ, karena memang hari sudah gelap, tidak mungkin melanjutkan ke perjalanan, masih cukup jauh. Jadi mereka masuk. Nah, pada pada zaman itu, bahkan sampai pada zaman sekarang ya, ditekankan sekali hospitality, ramah tamah kepada orang asing. Apalagi kalau itu adalah saudara, walaupun dari suku yang berbeda, tetapi orang Israel satu bangsa dari satu ayah, Yakub, yang kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga menguasai daerah daerah tanah perjanjian Palestina pada zaman itu. Harusnya dari kitab Musa kita sudah belajar bahwa Tuhan menekankan sekali sikap ramah kepada orang asing. Berikan tempat untuk bermalam, berikan kesempatan mereka yang musafir itu, pengembara itu, orang-orang asing yang melalui kota di mana kamu tinggal, berikan kesempatan. Kalau itu sedang panen gandum, jangan dipanen semuanya, biarlah yang luar-luar itu bagi mereka, atau sisa-sisa. Diberikan kesempatan, jangan dipanen habis. Kebun anggur, silahkan. Petiklah panen, tapi sisakan. Berikan kesempatan kepada orang, para janda,
eee, anak yatim piatu dan orang asing. Jadi sebuah keramahan yang Tuhan ingin orang Israel, bahkan juga itu adalah kebiasaan di sana, orang Timur Tengah itu suka membuka, karena mereka punya punya ke keyakinan bahwa memberikan keramahan itu menguntungkan. Ya, walaupun harus memberikan hidangan, makanan dan seterusnya, tetapi itu, sepadan dengan nanti berkat yang akan diterima. Kita bisa lanjutkan dengan di bagian selanjutnya, masuk untuk bermalam di situ, kata Gibea, dan sampai di sana, rupanya pintu semua tertutup. Mungkin penginapan pun menutup, atau kalau ada penginapan ya. Jadi semua tertutup sehingga duduklah mereka di tanah lapang kota. Artinya tidak ada pintu yang terbuka untuk mereka bermalam. Tetapi tidak ada ditekankan kembali, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Nah, ini dia. Ini dia. Orang Lewi punya ciri khas. Orang Lewi punya ciri khas. Ya mungkin mungkin pakaiannya sebagai suku yang terpilih untuk melayani Tuhan, kemudian dari aksesorisnya, bahkan mungkin logatnya juga beda karena setiap suku memiliki keistimewaan, keunikan masing-masing. Mereka tahu, kulitnya berbeda dengan yang lain, dengan orang Kanaan. Jadi mereka pastilah tahu ini bangsa mereka sendiri, walaupun dari suku yang lain. Tetapi tidak ada satupun yang mengajak mereka. Tidak ada hospitality. Tuhan sangat tidak suka dengan sikap yang seperti ini sebenarnya. Karena itu sudah dibahas, sudah disampaikan di kitab Musa. Nah, ada seorang tua yang bekerja di ladang, petani mungkin, atau berkebun, tetapi milik orang lain. Jadi orang tua ini punya rumah, tetapi dia dia bekerja waktu jam pulang di lewat, mungkin dia harus beres-beres dan seterusnya. Ketika lewat tanah lapang mau ke rumahnya, dilihatnya lah orang Lewi dengan gundiknya, dengan pembantunya di tanah lapang. Alun-alun mungkin, jadi itu adalah tempat umum. Setiap orang tahu, oke, orang asing tinggal di situ, bisa dimonitor apa yang dilakukan. Kalau dia justru tidur di depan rumah orang atau di tempat rumah yang bagus, nah dicurigai nih mau ngapain. Tetapi karena di tanah lapang, baiklah, aman, semua bisa melihat dia, dia juga tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi orang tua ini lihat, kok ada orang di situ? Dia tanya, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Nah, ini adalah hospitality, keramahan, menyapa, memberikan sambutan. Dia tahu dialah tuan rumah, dia kenal. Kota Gibea mungkin bukan kota yang besar, jadi dia tahu, apalagi ini orang tua, dia tahu penduduk di sana, dia bekerja bertahun-tahun, puluhan tahun, jadi ini pasti orang asing. Dari mana? Mau kemana? Gitu ya. Oh, kami dalam perjalanan dari Bethlehem ke pegunungan Efraim. Sampai di sampai malam kami di sini, tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. 2 kali. Jadi situasinya begitu, sekarang ini ucapan dari orang Lewi itu, tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Jadi dia juga tahu harusnya orang Israel sesama bangsa Israel harus membuka pintu rumahnya, memberikan kesempatan bermalam. Ya dia mempunyai alasan. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, ada roti dan anggur milik aku sendiri untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang bersama-sama dengan hambamu. Kami tidak kekurangan sesuatu.
Dan itu terlihat ya dari cara mereka berpakaian, bekal mereka yang diangkut oleh keledai. Mereka masing-masing bawa keledai, sepasang ini, dan tentu kelihatan gitu, sudah di tanah lapang itu pun mereka menyiapkan makanan, keledainya juga makan, jadi tidak butuh apa-apa, cuma tinggal bermalam. Nah, jadi orang tua itu berkata, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung." Jadi termasuk makanan, termasuk untuk keledainya, biarlah aku yang menanggung. Ayo, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Nah, ini namanya hospitality. Inilah keramahan yang seharusnya dimiliki umat pilihan. Harusnya lebih dari dunia yang punya keramahan, orang percaya yang Tuhannya adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat. Harusnya pengikutnya juga punya keramahan, harus meneladani karakter, mencerminkan karakter dari Tuhan. Lalu mereka masuk ke rumah orang tua itu, membasuh kaki, makan, dan minum. Nah, sementara mereka bergembira dalam perjamuan malam, makan malam itu, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila. Di sini dikatakan Dursila. Di dalam kata aslinya itu adalah Belial. Mengingatkan kita pada sesuatu, orang-orang Belial atau anak-anak Belial. Belial itu sebenarnya, kalau di sini dikatakan Dursila, tidak banyak juga yang kenal istilah Dursila. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara tahu apa makna dari Dursila? Jarang sekali muncul, kecuali di Alkitab ya. Bahkan ketika kita belajar bahasa Indonesia, sastra, tata bahasa, dan kosakata dalam bahasa Indonesia, ini pun tidak akan muncul, kecuali kita banyak membaca. Pertama membaca Alkitab, baru ini mungkin Dursila. Oke. Bahasa Ibrani dari Dursila itu menunjukkan pada kata dasarnya adalah Belial. Belial itu adalah pemberontak. Orang-orang yang memberontak, terutama kepada Tuhan. Jadi yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, bahkan melawan Tuhan, membangkang, tidak suka di bawah otoritas Tuhan. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan hukum-hukum Musa pada saat itu ya. Tidak peduli dengan kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, hidup semaunya. Ya, kembali kepada tema dari kita hakim-hakim semaunya, sehingga mereka berdosa, mereka menyembah berhala, Tuhan menghukum mereka, kemudian mereka bertobat, mereka menangis, minta ampun, Tuhan memberikan hakim untuk membebaskan mereka, ya, menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka sebelumnya dengan orang asing, orang yang menjajah, memperbudak mereka. Nah, Tuhan kemudian karena mereka sudah menyesali kesalahan mereka, Tuhan mengirim hakim untuk membebaskan mereka. Udah bebas, enak, nyaman, berbuat dosa lagi. Itu karena dari dalam itu ingin melakukan apa saja, memuaskan egonya, apa memuaskan aku, apa yang aku mau aku lakukan. Nah, ini dia. Sampai uh, mereka memberontak kepada Tuhan, berbuat jahat, kejam, liar, berontak pada Tuhan. Dan itu dipersonifikasi, diwujudkan dalam satu pribadi, yaitu Belial adalah iblis. Nah, itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 15 dikatakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Jadi nama itu yang awalnya adalah anak-anak atau orang-orang yang berontak, orang-orang yang melakukan kejahatan dengan tanpa batas.
semaunya sendiri, itu ditunjukkan pada satu pribadi yang awalnya memberontak kepada Tuhan dan dihukum. Setan itulah, iblis itulah. Jadi di 2 Korintus 6 ini dibandingkan apa hubungannya antara Kristus dengan Belial, si pemberontak itu, si pendurhaka itu. Menarik karena kita tahu sekarang bahwa um, Dursila itu artinya orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sebuah pemberontakan. Orang-orang yang tidak layak, tidak tidak punya kehidupan yang benar. Orang-orang itu mengepung rumah di mana rumah orang tua itu di mana orang Lewi dan gundiknya dan pembantunya tinggal bermalam. Jadi orang-orang di sana, di kota Gibea itu sudah tahu, sejak mereka masuk sampai di tanah lapang, mereka memang menunggu. Sengaja dibiarkan di tanah lapang. Kenapa? Supaya nanti malam bisa dihajar, bisa dipakai mereka itu. Tetapi tiba-tiba orang tua ini mengajak mereka ke rumahnya, jadi mereka kepung rumah itu. Orang-orang yang jahat menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang-orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Apa istilah pakai? Nah, Hakim-Hakim 19 itu setara dengan Kejadian 19. Apa yang terjadi di Kejadian 19? Lot tinggal di kota Sodom. Ada malaikat datang. Malaikat itu diterima dengan Lot, dijamu. Tiba-tiba orang laki-laki dari kota Sodom mengepung rumah Lot, menggedor-gedor pintunya, dan berkata, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu, supaya kami pakai dia." Sama kata-kata yang menunjukkan mereka, laki-laki dari kota Gibea, itu sama dengan laki-laki di kota Sodom. Suka memakai laki-laki. Nah, mirip dengan Lot, orang tua yang di Hakim-Hakim ini keluar dan berkata, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda." Bagus ya, awalnya bagus ya. Jadi sebagai pemilik rumah, dia bertanggung jawab atas tamunya. Hospitality yang sampai dia membela tamu. Apalagi itu bukan orang asing yang betul-betul asing, itu adalah orang sebangsanya, bahkan suku Lewi. Tetapi kalimat berikutnya mirip sekali dengan Lot. Tetapi ada anakku perempuan maaf, yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah, ku bawa keduanya keluar. Nah ini dia, apa yang dimaksudkan dengan pakai? Orang tua itu memperjelas, ya dalam bahasa terjemahan kita, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Bagaimana? Lot sebenarnya adalah keponakan dari Abraham, tahu kebenaran, menyembah Tuhan, Yahweh, seperti pamannya. Tetapi dengan lingkungan sosial yang terus-menerus selama bertahun-tahun mengikis moralitas dia. Orang tua ini sama. Dianggap itu semua biasa. Anak perempuannya masih gadis. Terus itu adalah gundik dari tamunya. Kita lihat perempuan tidak perlu dibela karena itu adalah milik. Seperti kalau orang mau dirampok miliknya, ya sudahlah daripada saya mati atau saya dibuat setengah mati, lebih baik ambil aja, tapi biarkan saya hidup. Nanti saya akan mengupayakan kembali. Masih ada hari.
tanaman masih hijau, saya akan coba bangkit kembali. Tapi semuanya ambil, ambil. Tapi tolong, jangan bunuh, jangan sakiti. Saya, kami, sekeluarga, jangan. Nah, ini tidak. Mereka anggap perempuan itu adalah bagian dari harta, kadang-kadang tidak begitu penting, bahkan ini membebani mereka, udah kasih aja. Yang penting laki-laki aman. Nah, ini yang berbahaya ya, sangat berbahaya. Sangat mirip dengan kejadian 19 kaum homoseksual yang ada di kota itu. Tetapi juga akhirnya mereka kacau balau. Ya, ya, sesama jenis, ya lain jenis, mereka pakai tanda kutip, aduh kata-kata yang sangat tidak diucapkan saja rasanya ah, tidak pantas, apalagi mereka itu beramai-ramai mau melakukan kepada orang Lewi ini. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan. Oh, dilanjutkan, perempuan orang tua itu menutup dengan kata-kata ini. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda. Oh, noda, noda, noda. Ya, tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu, orang Lewi itu, nah, sekarang kita melihat orang Lewi yang bertamu di rumah orang tua itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Jadi yang diserahkan adalah gundik dari orang Lewi ini. Kemudian, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menunjukkan bagaimana moralitas mereka. Karena semua orang berbuat apa yang dikehendaki, inilah yang terjadi. Kemudian mereka, orang-orang kota Gibea itu, bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Sebuah ayat yang membuat syok, ya, mengejutkan kita semua. Itu ada di kota Israel. Tadi mau ke Yebus, orang asing, jangan, itu orang asing. Padahal mungkin justru mereka aman di Yebus. Tidak ada yang menduga hal ini terjadi. Tapi itulah yang terjadi. Mengerikan sekali. Akibat dari orang-orang yang melakukan apa yang mereka mau. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Luar biasa. Mengerikan. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan dia tergeletak di sana sampai fajar, sampai matahari terbit. Dan ketika pagi bangun, tuannya membuka pintu rumah, pergi keluar untuk melanjutkan perjalanan. Ya, melanjutkan perjalanan ya. Dia tidak cari istrinya, gundiknya, nampaknya dari kalimat ini. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Jadi menyentuh kusen dari pintu itu, seolah-olah minta belas kasihan. Oh, dia sudah setengah hidup sekarat. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, mari kita pergi. Wah, jadi dia memang sudah mau keluar, buka pintu mau pulang. Nggak peduli sebenarnya dengan perempuan gundiknya. Apa ya sebabnya ya? Mungkin dia sebenarnya hatinya penuh dengan kemarahan, tetapi dengan mulut ketika dia membujuk untuk bawa pulang, mungkin tujuannya memang jahat. Ini orang yang mulutnya baik, manis, tetapi sikapnya kejam, jahat.
hati-hati sekali. Perempuan-perempuan, anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang yang menampilkan sikap yang manis, yang baik, yang membujuk, merayu, memuji-puji, padahal hatinya penuh dengan kebusukan. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Nah, mungkin saya ingin memperhatikan kata mayat. Di dalam bahasa asli tidak ada kata mayat. Tidak ada. Diangkatlah perempuan itu. Jadi tidak ada kata tubuh atau mayat, apalagi diartikan mayat, walaupun penafsir yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani itu menganggap bahwa itu sudah mati, karena ceritanya memang seolah-olah seperti itu. Tetapi dalam bahasa aslinya tidak ada kata mayat atau tubuh. Hanya diangkatlah perempuan itu, ditaruh di atas keledai. Jadi telungkup gitu ya, ya udah seperti barang aja ditaruh, diletakkan begitu. Sebenarnya dari sikap itu ya, dia sudah menyeret, ditangkap kemudian diajak keluar, berarti dia menyeret gundiknya keluar. Itu mungkin berasal dari hati yang sudah tersakiti, dalam, luka, kecewa, terkhianati. Maka dia membalas. Dan ketika mau pulang, nggak ada istri, nggak ada gundiknya pun dia tetap pulang. Nggak peduli, udah mati di tanah lapangan, ya udah. Itu hukuman dia. Bukankah orang yang berbuat berbuat serong, ketahuan, dilempari batu sampai mati, pantas? Nah sekarang udah di ada kemungkinan perempuan itu belum mati. Karena tidak disebut mayat, belum mati. Tetapi ya gitu, diletakkan ke atas keledainya, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya pisau, dipeganglah mayat gundiknya. Kembali di sini tidak ada kata mayat dalam bahasa aslinya. Mari kita coba jeli melihat. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin belajar dari bahasa aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat di website, ada banyak website tapi yang saya gunakan ya, yang bagus sekali adalah Bible Hub, biblehub.com atau .org ya, biblehub.com. Dan di situ bisa lihat kalau ini perjanjian lama berarti bahasa Ibrani-nya apa, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris juga. Walaupun tidak mengerti bahasa Ibrani atau perjanjian baru, bahasa Yunani. Ada diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian itu yang menjadi patokan kita kembali kepada bahasa aslinya apa. Nah, ketika diterjemahkan tentu ada penafsiran, interpretasi dari para penerjemah supaya yang dalam bahasa yang diterjemahkan ini paham. Orang-orang yang membaca dalam bahasa terjemahan itu paham. Tidak ada kata mayat. Jadi dipotong-potongnya lah menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Oh, kalau kita membaca berita, ada mayat yang termutilasi, terpotong-potong dan dipisah satu, ditaruh di mana bagian-bagian itu. Mengerikan sekali, bahkan membayangkan, sambil membayangkan itu sudah seolah-olah kita membaca atau melihat film horor. Saya tidak pernah suka film horor. Hidup ini sudah cukup susah. Kenapa ditambah dengan hal-hal yang mengerikan? Oh, tetapi banyak yang suka ya. Ya, silakan. Tetapi saya sih pribadi sudah mari kita melihat hidup ini dengan keindahan ya, bukan bukan hal-hal yang mengerikan begitu. Dan ini mengerikan sekali. Ini mengerikan, sebuah kisah. Kalau memang perempuan itu sekarat, kemudian dalam perjalanan di atas keledai dia mati karena tidak ada yang mengobati dia, tidak ada, tidak disebutkan, maaf, tidak disebutkan. Tetapi
Nampaknya orang Lewi ini memang sudah siap dengan pikiran seperti itu. Jadi dia potong-potong, kemudian dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. 12 suku Israel. Jadi gundiknya entah sudah mati atau belum, dipotong-potong. 12. Masing-masing dikirim ke ketua suku, kepala suku bangsa itu. Dari utara ke selatan. Dari timur seberang sungai Yordan sampai ke barat, batas Laut Mediterania ini. Seluruhnya 12 suku itu menerima potongan dari tubuh, pernah menjadi tubuh gundik orang Lewi ini. Tentu dengan dua catatan, apa yang dia tuliskan, dia copy 12 kali, dia tulis dan dia kirimkan. Kurir. Betapa ketika orang yang menerima, wah, dan itu menimbulkan kejutan yang membuat seluruh bangsa murka. Murka. Ini surat yang ditulisnya. Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Bahkan dalam kondisi terpotong bagian tubuh itu. Ketika disampaikan ke tempat yang terdekat, itu sudah membusuk. Apalagi tempat yang terjauh, yang di utara, yang di seberang sungai, yang di selatan. Dia ada di pegunungan Efraim, kira-kira di daerah tengah dari tanah perjanjian itu. Jadi orang yang membuka itu bau busuk yang menyengat, dan ketika membaca surat itu, betapa mereka seolah-olah dipanggil. Ada satu orang lagi yang akan melakukan hal yang seperti ini. Adalah Saul dari Gibea. Saul itu asalnya dari Gibea. Tetapi yang Saul potong-potong adalah sepasang lembu. Bukan, bukan manusia. Jadi ini orang yang, sangat tidak, kita tidak bisa menghakimi orang seperti apa, orang Lewi ini ya. Tetapi dari sikap dia, dari tindakan dia. Kalau kita mengingat dari awal gundiknya berbuat serong, kemudian dia datang, kemudian dia bawa pulang, kemudian dia lempar perempuan itu ke tengah-tengah orang Gibea dan memperlakukan dia sampai setengah hidup, setengah mati. Dan akhirnya dia pergunakan itu sebagai alasan untuk menghukum suku Benyamin. Kita akan lihat betapa suku Benyamin akan musnah karena tindakan satu orang ini. Satu suku sebagai korban. Memang orang-orang Gibea melakukan tindakan yang salah karena setiap orang melakukan apa yang mereka mau kan ya. Dan orang Lewi ini juga melakukan apa yang dia mau. Tapi kata-katanya itu menyulut, memprovokasi ke 11 suku yang lain. Kalau dibagi 12, berarti suku Benyamin juga dapat ya. Dan itu warning bagi mereka. Wow, akan ada pertemuan nasional membahas hal ini. Pasal 20 adalah sebuah kisah yang mengerikan sekali. Dampak dari orang Gibea. Tindakan bejat yang dilakukan Gibea. Dan tindakan provokasi yang dilakukan oleh orang Lewi ini. Kita melihat fakta, bukan menghakimi, tetapi itulah yang orang Gibea lakukan, itulah yang orang Lewi lakukan. Dan di sini kita
melihat pasal yang mengerikan betapa orang Israel bersatu padu kali ini ya dari sepanjang kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu ada yang dari suku-suku tertentu, termasuk Ehud. Ehud adalah dari suku Benyamin. Tapi masing-masing sporadis di wilayah. Nah, kali ini mereka bersatu padu, 11 suku sama-sama mau menyerang satu suku. Tapi mereka berkumpul dari utara, dari Dan itu utara, sampai Beersheba itu selatan, juga dari tanah Gilead itu timur utara, dari timur. Jadi semua ngumpul. Jadi dari utara, selatan, timur, dan barat itu berkumpul di Mispa. Dan mereka bertanya, apa sih? Apa yang terjadi? Kisahkan. Yang berkumpul adalah 400.000. Dan mereka setelah ya orang Lewi ini menceritakan kembali dengan versi dia, ya dikatakan begini. Orang Gibea itu mendatangi aku, mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku. Beda ya, orang Gibea mau memakai, tapi dia katakan membunuh aku. Tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Versi dari orang Lewi ini. Tidak diceritakan bahwa dia yang menangkap gundiknya dan menyeret keluar. Tidak diceritakan. Itu adalah bagian yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Yang tahu hanya pembantunya dan orang tua yang pemilik rumah di Gibea. Dan seterusnya. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang, berikan penghakiman. Nah, mereka berkumpul dan menghakimi bersama-sama tanpa meminta petunjuk. Tidak ada kata mereka mencari Tuhan dan meminta apa tindakan Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan. Tidak ada. Jadi mereka bersepakat tidak ada yang pulang, kita akan menyerang Gibea untuk menghabisi mereka, melakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan perbuatan noda yang telah diperbuat mereka. Demikianlah mereka, orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu secara serentak. Mereka sudah sepakat. Dari orang-orang yang ke-11 suku, kecuali Benyamin, mereka sudah mengikrarkan yang tidak kumpul di Mispa berarti setuju dengan tindakan Benyamin. Mereka juga akan dimusnahkan. Jadi semua kumpul. Kecuali satu, nanti kita lihat. Serentak. Lalu dikirim pesan dulu. Macam mana? Oh, salah. Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu. Yaitu orang-orang Dursila yang di Gibea, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Wow, mereka menghakimi ya. Mereka semua jadi hakim. Tidak ada satu hakim pada saat itu. Jadi mereka semua menjadi hakim. Tanpa minta petunjuk Tuhan. Mereka juga jahat. Tapi mereka seolah-olah kami akan melenyapkan noda kejahatan di Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Sebaliknya, dari Benyamin berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Wow, bayangkan itu aliansi dari suku-suku yang berkumpul di Mispah itu ada 400.000. Sedangkan di sini dikatakan dari Benyamin ada 26.000 yang bersenjata pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Jadi bayangkan ya, kota di Gibea ada 700 pahlawan itu sepakat membela perbuatan mereka yang dursila itu.
sepakat. Jadi kalau kita sedikit membayangkan sesuatu yang mengerikan, bagaimana gundik itu? Mungkin 700, katakanlah setengahnya, katakanlah seperempatnya. Mengerikan sekali sampai dia hampir mati ketika menyentuh kusen pintu di mana tuannya tinggal, suaminya tinggal. Dan orang Gibea, bahkan seluruh suku Benyamin membela perbuatan itu. Jadi kejahatan yang memang sudah sangat mengerikan, mereka tidak kenal lagi moralitas, kekudusan Allah, mereka tidak peduli. Jadi kita bayangkan ada 400.000 melawan 26.700 pahlawan Benyamin. Sedangkan 400.000 aliansi dari 11 suku, kecuali Benyamin. 11 lawan satu suku, 400 lawan 26,7. Rasionya, perbandingannya begitu. Tetapi orang Benyamin tidak mau kalah, ya, tidak. Karena mereka adalah pahlawan sejati. Banyak orang kidal yang kalau melempar katapel, mereka punya katapel, dan itu mereka begitu kidal, ya, pakai tangan kiri. Mereka begitu tepat sehingga sasaran mereka, bahkan di sini dikatakan sampai sehelai rambut. Sehelai rambut, mereka bisa kena persis. Wow, luar biasa. Itu skill, keterampilan yang mengerikan bagi musuh. Jadi kita bisa membayangkan Daud lawan Goliat. Betul-betul di batu itu diarahkan ke tengah-tengah alis, tempat yang paling lemah ketika semua pakai jubah perang, tertutup rapat dengan besi-besi atau jalinan besi yang tidak akan tertembus oleh pedang maupun tombak atau panah, kecuali bagian wajah. Dan dari bagian wajah, yang paling bahaya adalah di tengah-tengah, karena itu akan membuat dua mata bersama-sama kehilangan kemampuan, kesadaran, keseimbangan. Kalau cuma satu mata kena, masih ada mata lainnya. Tapi kalau ini di tengah-tengah dan itu menancap masuk, maka itu membuat Goliat raksasa paling tangguh orang Filistin mati. Benyamin punya orang-orang yang luar biasa seperti ini. Padahal arti kata Benyamin ketika diberi nama oleh Rachel, ibunya, mamahnya, adalah tangan kanan. Tangan kananku. Wow. Tetapi mereka punya orang yang dari tangan kiri. Lalu mereka bertanya, ya, orang Israel bertanya, mau perang, mereka sudah putuskan sendiri, tidak bertanya Tuhan, tetapi mereka datang kepada Tuhan, mungkin kepada imam, dan bertanya, suku mana ya yang maju duluan? Dan unik, jawab Tuhan. Tuhan menjawab, saya tidak di Alkitab tidak dikatakan ini Tuhan menjawab dengan suara atau melalui urim dan tumim, dua batu yang menunjukkan ya dan tidak. Kalau batu mungkin warna merah, hitam dan putih, jadi ketika itu diambil, kalau putih berarti ya, hitam karena tidak tahu yang diambil yang mana, berarti akhirnya ditentukan suku Yehuda. Suku Yehuda lebih dahulu. Jawab Tuhan. Tuhan huruf besar. Maka mereka maju. Suku Yehuda dulu. Wah, mereka perang. 400 lawan 400.000 lawan 26.700. Pada hari itu suku Benyamin menggugurkan ke bumi, sebuah istilah mengalahkan, membunuh, menggugurkan ke bumi 22.000 orang Israel. Suku Benyamin menang, padahal sudah tanya Tuhan, ya.
Lalu mereka menangis. Orang Israel menangis sampai petang di hadapan Tuhan. Ya, ini tangisan pertama. Dan bertanya, akankah pergi pula kami melawan Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan. Dua kali Tuhan menjawab, majulah melawan mereka. Dari jawaban yang singkat, kita mungkin bisa menduga, ini mungkin dari Urim dan Tumim. Ya, diambil batu yang warna putih. Jadi jawabannya ya, silakan serang. Tetapi pada kali yang kedua, mereka menyerang. Hari yang kedua, mereka kalah. 8 suku Benyamin menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang Israel. Jadi tadi 22.000, kemudian 18.000. Total 2 hari peperangan itu 40.000 orang Israel mati. Sementara tidak disebutkan satu orang pun gugur dari Benyamin. Jadi kita bisa menilai para pahlawan dari Benyamin ini unggul. Kualitas perangnya, keterampilannya, mungkin strategi mereka luar biasa. Kali itu, hari kedua itu mereka pulang menangis kembali. Tangisan yang kedua ya dikatakan begini, ini bagus. Sampai di Betel, mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Tidak pernah muncul di kitab Hakim-Hakim sampai dengan hampir pasal terakhir ini. Jadi inilah pertama kali mereka secara nasional berkumpul dan mempersembahkan korban, berpuasa. Seperti yang diinstruksikan, yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, mereka baru lakukan lagi. Mereka merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Baru kali ini. Dan kadang-kadang kita bingung, ya, saya sudah berdoa, tetapi kenapa saya gagal? Seolah-olah jawaban Tuhan adalah Tuhan membuka pintu, Tuhan melapangkan jalan, usaha yang baru, tempat studi yang baru, pilihan orang yang akan berrelasi, apakah itu pasangan hidup atau kongsi ya untuk bisnis atau sahabat. Tuhan sudah buka jalan. Seolah-olah Tuhan jawab, ya pada saat itu, pada saat memulai. Hari ini diawali dengan doa. Kenapa gagal? Kenapa Tuhan usaha saya tiba-tiba hancur di tengah jalan? Padahal sudah dimulai dengan ada ucapan syukur, ada hamba Tuhan yang mendoakan, yang memimpin di dalam ibadah, ucapan syukur, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan. Termasuk pada saat itu orang Israel mempertanyakan, Tuhan, kami kan sudah tanya dulu. Dan Tuhan jawab, ya, berperanglah. Spesifik bahkan Yehuda dulu. Tetapi Tuhan, kenapa? Sampai dengan pertempuran kedua ini, 40.000, jadi 10% sudah kepotong habis. Satu pun tidak dari suku Benyamin. Tuhan. Ingat ketika Yosua memimpin penyerangan terhadap kota yang kecil. Ai, kecil. Tetapi mereka kalah habis-habisan, mempermalukan mereka. Karena mereka tidak minta pimpinan Tuhan lebih dahulu. Memang ini suku saudara kami perlu dihabiskan, sementara mereka sendiri melakukan banyak kejahatan, mereka ingin menghakimi suku saudara mereka, tetapi Tuhan mendidik mereka sampai pada poin mereka merendahkan diri. 0. Dan memohon anugerah Tuhan untuk peperangan selanjutnya.
Nah, pada saat itu barulah ya, di sana ada tabut perjanjian Allah. Ini juga muncul pertama kali di kitab Hakim-Hakim. Kemudian mereka bertanya, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Nah, jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Baru kali ini ada disebut pada saat itu Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah. Jadi ini baru mereka datang, baru disebutkan, baru muncul nama ini ya. Jadi sebelumnya mereka sudah melakukan, mereka menangis di hadapan Tuhan ketika kalah, mereka memutuskan untuk berperang. Belum bertanya, dari kali ini baru imam itu menjadi juru bicara. Tuhan menyampaikan, aku akan menyerahkan mereka besok. Lalu mereka memikirkan strategi, persis seperti Yosua ketika mengalahkan Ai. Sudah 2 kali kalah. Nah, sekarang mereka ambil strategi. Kita serang sebagian, jangan semuanya, sebagian. Orang Benyamin keluar, Gibea keluar, kemudian ini seolah-olah mundur. Wah, orang Benyamin, orang Gibea senang. Oh, kita akan hancurkan mereka untuk ketiga kalinya. Sudah 2 kali menang. Spirit mereka untuk berperang tinggi sekali, orang Benyamin ini. Jadi mereka kejar orang Israel yang mundur, padahal strategi di sana mereka menyerang dan mereka masuk ke kota dan mereka membakar, asap yang tebal keluar, sehingga ketika orang Gibea sudah jauh dari kota mereka, mereka melihat ke belakang, ada membubung asap hitam dari kota, dari arah kota mereka. Mereka hancur semangat berperangnya. Nah, orang yang tadi mundur-mundur, orang Israel kembali menyerang mereka, dan ada pasukan lain yang dari Gibea pun menyongsong untuk membunuh pasukan inti yang sudah ditarik keluar dari kotanya. Sementara yang kota Gibea juga dikalahkan. Jadi ini akhirnya dihabiskan, hampir habis para pahlawan orang Benyamin, sementara laki-laki, perempuan dan anak-anak yang ada di kota Gibea, kota-kota Benyamin itu juga dibasmi, dimusnahkan. Mengerikan sekali. Terjadi genosida, pembantaian pada satu suku Benyamin. Ya, Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel pada hari itu. Orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Disebutkan di sini kematian yang luar biasa, ditambah dengan masih ada sekian orang Israel yang terbunuh pada peperangan yang ketiga kali ini. Jadi 40.000 tambah 25.000, ada 60, hampir 70, 65.000 orang lebih yang mati dalam peperangan saudara ini. Akibat dari setiap orang melakukan apa yang dikehendakinya. Dan itu adalah sebuah kengerian yang luar biasa. Jadi sisa di akhir dari pasal 20 ini, tetapi 600 orang Benyamin berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tinggal 400. Dari 26.700 tinggal 400 laki-laki. Perempuan dan anak-anak mati semua. Ditutup dengan, tetapi orang Israel kembali kepada Benyamin, memukul mereka dengan mata pedang, baik
manusia, baik hewan dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Tinggal 400 laki-laki, sembunyi di bukit batu, di atas. Orang-orang Israel, pasal 21, telah bersumpah di Mispa, tidak seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada suku Benyamin menjadi istrinya. Jadi sebelum mereka maju berperang, mereka sudah bersumpah, sekali lagi tanpa minta petunjuk Tuhan ya, mereka melakukan apa yang mereka sepakati sendiri. Yang mereka anggap baik menurut mereka. Jadi mereka memutuskan, jangan sampai anak perempuan mereka punya suami orang Benyamin. Jangan sampai. Nah, ini sekarang situasinya adalah tinggal 400 laki-laki dari suku Benyamin. Tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua. Tinggal 400 saja. Sementara yang lain masih ribuan, bahkan total mungkin bisa jutaan. Suku Benyamin tinggal 400. Jadi mereka menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Ini adalah tangisan ketiga yang disebutkan dalam peristiwa ini. Tetapi kali ini mereka menangis untuk apa? Mereka bertanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni pada hari ini satu suku di antara suku Israel hilang?" Mereka bertanya pada Tuhan, padahal yang mereka sepakati sebelumnya adalah mereka yang membantai. Jadi mereka sudah membantai saudaranya, kemudian menangis dan bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan ya?" Jadi mereka mempertanyakan apa yang mereka sudah lakukan. Mereka sudah putuskan sendiri, baru terakhir minta Tuhan menolong mereka memusnahkan. Tuhan tolong dan sekarang mereka balik pada Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kenapa satu saudara kami dari bapa leluhur Yakub harus mati, musnah. Kami sekarang tinggal 11. Nangisnya di akhir ya, penyesalannya di akhir. Dan ini juga mempertanyakan betapa sering bukan hanya orang dunia, orang Kristen pun bertanya, kenapa Tuhan begitu kejam? Sampai seorang yang menjadi filsuf dan dia berkata, Tuhan, Allah mati. Allah sudah mati. Padahal orang ini dulunya adalah anak dari seorang pengikut Kristus yang setia. Bahkan dia dulunya sudah sempat belajar firman Tuhan. Ingin menjadi hamba Tuhan. Tetapi kepahitan hidupnya sampai dia berbalik memberontak dan dia canangkan Tuhan sudah mati. Kenapa? Kalau Tuhan itu hidup, kenapa ada penderitaan sedemikian rupa? Kenapa ada kesakitan kepada orang-orang yang benar? Jadi sebenarnya Tuhan itu hanya ilusi. Dan yang membunuh Tuhan adalah kalian, kita semua. Pada zaman itu ilmu pengetahuan begitu memuncak, ya, begitu hebat, berjaya. Jadi logika mengatakan kami bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi anggap aja Tuhan itu sudah mati. Baiklah kita mengabaikan, tanda kutip, membunuh Tuhan. Tidak penting ada Allah lagi. Friedrich Nietzsche itulah yang mengatakan, Allah sudah mati, God is dead. Dan kita semua yang membunuhnya. Dan kita berbuat apa saja yang kita mau. Dan itu pertanyaan yang besar. Kenapa ya Tuhannya orang Kristen
kejam sekali di Perjanjian Lama. Oh, itu yang saya tanyakan ketika saya membaca Perjanjian Lama. Kenapa Tuhan kejam sekali? Bahkan satu bangsa, bahkan suku-suku bangsa yang ada di tanah Kanaan dibantai, jangan sisakan satupun. Sampai akhirnya saya membaca kembali, merenungkan kembali, membaca literatur untuk mendapatkan jawaban. Satu, Tuhan itu Maha Kudus. Tetapi Tuhan juga Maha Kasih. Tuhan Maha Kudus, setiap dosa akan mendapatkan konsekuensinya. Dan semua manusia berdosa. Jadi semua manusia pasti dihukum, pasti mati karena dosa. Dari awal sudah Adam dan Hawa berdosa, memberontak kepada Tuhan, dan akibatnya hukumannya adalah maut. Keturunan Adam juga mendapatkan karena punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi bukan karena Adam saja berdosa, keturunannya juga berdosa. Jadi konsekuensinya mati. Tetapi kekudusan Tuhan itu tidak bisa ditawar. Dan karena kekudusan dan penuh kasih-Nya, maka ada pribadi yang menyerahkan nyawa untuk menebus kasih-Nya yang besar, menerima murka Allah. Konsekuensi dosa itu diterima oleh Yesus Kristus, anak Allah yang taat kepada Sang Bapa, yang mengasihi manusia yang berdosa. Ditimpakan murka itu, mati, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Kepada orang yang percaya, darahnya sudah memeteraikan, darah Yesus memeteraikan, menjadi meterai keselamatan, memberikan kehidupan yang kekal karena kasih. Dua, jadi yang pertama, Allah kudus, sehingga Allah menghukum semua orang, bukan cuma bangsa Kanaan pada zaman itu. Perjanjian Lama harus ada sampai orang Benyamin yang melakukan, semua orang yang berdosa, termasuk orang Kristen yang membunuh saudara-saudaranya, berdosa dan mati kalau tidak datang kepada kasih Allah. Yang kedua, Tuhan sudah ingatkan melalui kitab Musa, sudah diberikan hati-hati, berwaspadalah apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang taat, yang melakukan dan berpegang pada perintahnya. Tetapi kutuk kepada orang yang memberontak, yang tidak mengindahkan, yang melakukan seperti yang dia inginkan. Dosa, Belial, anak-anak dari Belial itu. Dan kita semua melakukan itu. Sudah diingatkan. Jadi ketika hukuman itu datang, bukan tiba-tiba, bukan karena tiba-tiba emosi Tuhan meningkat jadi murka, lalu dibasmi semua. Bukan. Itu sudah diperingatkan. Dan sudah diberi contoh yang ketiga. Seperti kanker dalam tubuh harus dibuang. Harus dimatikan dengan kemo, dengan radiasi, dengan apapun. Itu adalah gambaran. Orang-orang yang menjadi teladan untuk merusak tubuh Kristus itu dicabut, dibuang, dioperasi, dipotong, buang, supaya tidak menjalar. Artinya yang lain, oh boleh ya, oh kita juga mau berbuat seenaknya, oh terus mati masuk surga, karena kan sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Jadi apa yang menjadi bahkan di perjanjian baru, Ananias dan Safira, itu kanker yang harus dibuang. Tegas hukuman Tuhan, tegas. Sudah diingatkan lebih dahulu. Dan Tuhan Maha Kudus, supaya kita hidup dalam gentar di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak main-main, tidak berbuat sekehendak hati. Dan itulah yang dilakukan. Tangisan yang mereka sendiri lakukan.
Jadi mereka mendirikan mezbah mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Karena sudah bersumpah anak perempuan tidak boleh diberikan kepada suku Benyamin, maka mereka cari cara. Siapa ya yang tidak kumpul di sini? Yang sudah mendapat bagian tubuh, tetapi tidak kumpul berarti menyetujui tindakan Benyamin. Oh, ada. Itu adalah dari um, jadi mereka sudah sumpah kalau yang tidak kumpul menghadap Tuhan di Mizpah dihukum mati. Mereka yang memutuskan. Jadi ada orang dari Yabes Gilead tidak datang. Jadi mereka mengirim pasukan membunuh semua laki-laki di Yabes Gilead yang tidak ikut menyerang Benyamin, laki-laki dan semua perempuan yang pernah tidur dengan laki-laki. Saya membayangkan berarti harus ditanya satu-satu ya perempuan. Kamu masih perawan? Kamu masih gadis? Tidak, bunuh. Tapi yang masih gadis, dalam usia pernikahan, dewasa, disendirikan. Anak-anak dibantai semua. Jadi penduduk Yabes Gilead ditemukan ada 400 anak gadis. Tadi sisa dari, maafkan, saya salah tadi ya, menyebutkan sisa dari um, orang Benyamin yang masih hidup itu 600. Maafkan, tadi mungkin saya bilang 400. 600 yang sisa. Nah, 400 ini dari Yabes Gilead ada 400 perawan yang akan diberikan kepada 600 orang Benyamin yang sisa. Masih kurang 200 ya, karena satu orang satu kan ya, monogami. Jadi orang orang Lewi tadi selir, ya sudahlah. Setiap orang melakukan apa yang dikehendaki. Itu terjadi. Jadi 400 masih kurang. Nah, mereka sampai berpikir lagi, oke gini, nanti, aduh, begitu banyak pikiran mereka yang yang tidak kudus di hadapan Tuhan, begitu, yang tidak minta petunjuk Tuhan, yang mereka putuskan sendiri dan kemudian mereka menyesal, begitu, dan mereka bilang begini, nanti akan ada perayaan di Silo, nanti akan ada gadis-gadis itu yang dipilih sebagai gadis-gadis penari yang akan membuat festival hari raya itu mungkin Paskah itu meriah. Ada banyak gadis-gadis yang berjalan menuju Silo. Nah, dalam perjalanan, hai orang-orang Benyamin yang belum mendapatkan perempuan sebagai istri, kalian sembunyi di kebun anggur. Nah, ketika penari-penari itu lewat, gadis-gadis itu lewat, tangkaplah satu, bawa lari, culik. Kan solusi yang berdosa sekali. Tadi solusinya membunuh penduduk Gilead, Yabes Gilead, perempuannya, gadis-gadisnya dipaksa untuk menjadi istri dari sisa 600 orang Benyamin. Masih kurang? Oke, sekarang yang penari-penari. Tangkap, culik, jadikan istri. Kalau ada yang protes, kami yang akan bilang, sudahlah, ini yang dikatakan dia, udahlah serahkan mereka itu kepada kami dengan rela hati. Sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi mereka masing-masing. Memang kamu tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka. Seandainya demikian, kamu bersalah. Jadi, karena ini diculik. Jadi, apa boleh buat? Sudahlah, relakan, ikhlaskan. Sampai ada solusi yang seperti itu, yang di luar kita sebagai orang yang beretika, berbudaya, yang mengenal kebenaran, solusi apa ini? Mereka sudah musnahkan sampai sisa sekian, kemudian mereka cari cara yang sangat tidak kudus di hadapan Tuhan. Begitulah. Dan kesimpulannya, sekali lagi, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebuah kitab yang mengerikan. Sebuah kitab yang penuh dengan pelajaran dari kesalahan. Bukan untuk ditiru. Sekali lagi, tidak ada firman Tuhan yang mengajarkan untuk menculik
bahagia, atau membunuh untuk dapat istri, atau mengambil gundik dan membiarkan gundiknya dipakai orang lain. Mari kita sungguh-sungguh, ini adalah sebuah catatan sejarah yang mengerikan, yang membuat kita sungguh-sungguh tunduk. Ini dunia tidak lebih baik dari zaman dulu sampai sekarang. Dosa masih ada di sekitar kita. Ada begitu banyak anak-anak Belial. Hati-hati para saudari-saudari, ibu-ibu, anak-anak. Ada begitu banyak orang yang berbicara manis, membujuk, merayu, memberikan puji-pujian yang membuat orang jadi terlena, dan kemudian ada begitu banyak rencana jahat yang bisa dilakukan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh, antara Kristus dan Belial, apa hubungannya? Jangan ada Belial di antara kamu. Utamakan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Melalui bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim ini, kami kembali belajar, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Jika kami melakukan banyak sekali tindakan berdosa, kami melakukan apa yang baik di pandangan kami sendiri, Tuhan, tanpa meminta hikmat Engkau, meminta Engkau bersabda, tanpa kami membaca firman Tuhan, mendapatkan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi standar kekudusan Engkau, Tuhan. Mohon supaya kami belajar untuk mencintai sabda Tuhan. Untuk antusias, mendapatkan kehidupan yang benar, menjauhkan kami dari dampak dosa yang begitu mengerikan. Seperti yang kami sudah bahas dalam bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim ini. Kami tidak mau, Tuhan, ada hal-hal yang begitu mengerikan terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kudus sekaligus Maha Kasih. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami berhati-hati, takut dan gentar dalam setiap tindakan, kata-kata, dan sikap hidup kami, cara berpikir kami. Dan kami, Tuhan, berhati-hati dengan kanker yang ada di sekitar kami, bahkan di dalam komunitas kami. Tuhan, Engkau akan bertindak, tetapi jadikan kami pengikut Engkau yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Ini kerinduan kami, dan mohon berkat Tuhan untuk setiap anak-anak Engkau yang dengan sukacita, antusias belajar firman Engkau. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, Tuhan Yesus memberkati.